sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, Kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, Selalu terdepan dalam ulasan, berita nggak asal-asalan. Refli Harun Channel, Setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cerdas. subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Subscribe, like, comment, and share. Keren cerdas jiwaku. Subscribe, like, comment, and share. Keren cadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Saya Sobat RH sekalian mau sharing mengenai diskusi saya di Indonesia Lawyers Club ya. Jadi kalau orang mengenal saya Refli Harun itu biasanya ingatan orang di ILC dan keren cadas sekarang. Jadi walaupun ILC itu sudah bubar sejak 2020 dan comeback lagi dengan platform YouTube kira-kira setahun belakangan ini, unfortunately ya, atau fortunately orang masih ingat ketika saya di ILC dahulu ya, sebelum atau di bawah tahun 2020. Padahal setelah dia comeback again 2022 atau 2021, unfortunately belum pernah diundang saya ya. Ternyata saya paham kenapa tidak diundang, soal market. Jadi katanya kalau orang hukum tata negara itu nggak rame katanya. Jadi kalau yang rame itu ya tokoh-tokoh yang sering bikin gontok-gontokan ya. Padahal Refli Harun kan gak suka gontok-gontokan, tetapi jadi kalau yang nanya saya kok gak pernah lagi di ILC, nah saya di ILC, jadi malam ini ada tayang tuh. Saya seperti biasanya mendapatkan kesempatan berbicara terakhir dan ini perdebatan mengenai tentang sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup yang dibumbui dengan pertentangan antara Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menarik ya, silakan ya. Jadi kalau memang Sobat Era sekalian ingin terus melihat saya di ILC, acaranya adalah tontonlah di mana ada saya. Kalau misalnya view-nya tinggi, itu insya Allah Karni Ilyas dan tim ILC akan undang saya. Tapi kalau view-nya rendah, ya mereka objektif saja mereka tidak akan undang ya. Jadi yang namanya pers itu dua belenggunya. Satu belenggu kekuasaan, kedua belenggu market. Jadi kadang-kadang hal-hal yang strategis kita tidak bahas karena memang marketnya tidak menghendaki itu ya. Nah, Sobat Era sekalian, saya mengumumkakan 6 hal terkait dengan isu itu dan 6 hal ini akan saya ulangi lagi di sini secara lebih komprehensif ya. Saya berpose dengan Yusril Iza Mahendra ya. Saya sama Yusril itu lumayan bedanya 14 tahun ya. Dia kelahiran 56, saya kelahiran tahun 70. Tapi coba lihat penampilannya. Dandy banget ya. Nah, memang istrinya lebih muda daripada istri saya ya. Jadi Sobat Era sekalian, saya memberikan perspektif yang ada 6 hal yang saya sampaikan dalam ILC itu ya. 6 hal itu saya elaborasi, tetapi saya akan elaborasi di sini dengan lebih komprehensif karena saya bicara sekitar 16-17 menit. Tetapi saya ingin elaborasi secara lebih komprehensif dan one by one biar kita lebih paham mengenai sistem pemilu ini dan mengapa kemudian ada perdebatan-perdebatan. Tetapi di depan saya mengatakan, tolong MK jangan bermain-main. Jangan dijadikan judicial review tentang sistem pemilu ini, proporsional terbuka atau tertutup ini, menjadi pintu masuk untuk menunda pemilu. Nanti ada alasan menunda pemilu untuk melaksanakan putusan MK. Nggak ada yang perlu diubah apapun.
karena persiapan sudah dilakukan dan harusnya itu MK tidak mengganggu tahapan. Oke. 6 hal yang saya sampaikan itu Sobat Era sekalian adalah sebagai berikut. Pertama, ya, saya mengatakan tidak ada sistem pemilu yang absolut unggul daripada yang lain di dunia ini. Itu satu. Nanti saya jelaskan satu-satu. 2, Indonesia selalu menerapkan sistem pemilu proporsional sejak 1955. Kita tidak pernah mengganti sistem. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 45 tidak menentukan sistem pemilu apa yang harus diterapkan. Jadi konstitusi say nothing. Kemudian 4, isu sistem pemilu bukan isu tentang konstitusionalitas norma, tapi norma open legal policy, yaitu kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. 5, MK tidak mungkin mengatakan proporsional terbuka inkonstitusional berdasarkan putusan terdahulu. 6, permohonan harus ditolak, bahkan tidak dapat diterima dari permulaan. Harusnya begitu. Oke. Saya ingin membahasnya satu-satu Sobat Era sekalian, ya. Sekaligus pembelajaran bagi kita, ya. Penting ini. Oke, dari yang pertama ya, yaitu tidak ada sistem pemilu yang absolut unggul daripada yang lain. Jadi Sobat Era sekalian, di dunia ini setidaknya ada 4 besar, ya, 4 jenis sistem pemilu. 1, sistem pemilu proporsional. 2, sistem pemilu mayoritarian atau distrik yang orang menyebutnya walaupun salah kaprah. Yang 3, sistem pemilu semi proporsional atau campuran mixed system. Dan 4, sistem pemilu lainnya. Jadi pemilu lainnya tuh ya yang aneh-aneh, kan macam-macam variasinya di dunia ini digolongkan lainnya. Nah, kenapa sistem pemilu itu disebut proporsional atau mayoritarian atau distrik? Sebenarnya sistem pemilu itu menjawab satu pertanyaan, bagaimana konversi suara ke kursi. Kalau dia konversi suara ke kursinya didasarkan pada proporsi suara yang diperoleh, maka dia disebut dengan sistem proporsional. Jadi sistem proporsional itu menghendaki kurang lebih begini. Kalau dia mendapatkan 20% suara, nah sedapat mungkin dia mendapatkan 20% kursi pula. Jadi ada proporsinya. Beda sama sistem mayoritarian atau sistem distrik atau first past the post, ya. Sistem ini the winner takes all. Jadi dia tidak didasarkan pada proporsi. Siapa yang menang walaupun cuma bedanya 1 suara, dia yang mendapatkan kursi. Nah, jadi ada kelebihan dan kekurangan pastinya. Kalau mixed system, dua-duanya diterapkan seperti di Jerman. Kalau sistem lainnya kita nggak usah bahas, ya, karena itu sistem yang selain dari 3 ini. Nah, Sobat Era sekalian, untuk mengetahui sistem itu unggul atau tidak unggul, maka sesungguhnya itu tidak ada sistem itu unggul secara absolut. Sistem itu bergantung kepada kebutuhan, situasi dan kondisi setempat. Kita butuhnya apa? Apakah kita ingin menonjolkan kedaulatan rakyat? Apakah ingin menonjolkan sistem pemilu yang sederhana agar kontrol kecurangannya lebih mudah? Apakah ingin penguatan partai politik? Nah, semuanya itu ada tujuannya. Dan masing-masing tentu punya argumentasi untuk dipilih. Oke, itu 1 ya. Yang kedua, jangan lupa Indonesia itu tidak pernah mengubah sistem pemilu. Indonesia sejak tahun 1955 hanya menerapkan 1 sistem saja, yaitu sistem proporsional. Hanya saja Sobat Era sekalian, tahun 1955 sampai tahun 1999, jadi pemilu tahun 55, kemudian pemilu lagi tahun 71, baru 77, 82, 87 ya, 92, 97. Kemudian baru 99, itu 8 kali pemilu sebelumnya. Itu Indonesia menerapkan sistem pemilu yang namanya proporsional tertutup. Atau kalau istilah teknisnya closed list PR system. Yaitu closed list proportional representation system. Atau orang mengenalnya sistem proporsional terbuka. Lebih lengkapnya proporsional dengan daftar
calon terbuka. Nah, dalam sistem proporsional tertutup dan terbuka ini, ya yang membedakan itu adalah soal mencoblos atau casting the vote-nya. Jadi bagaimana kita memilihnya. Dalam proporsional yang tertutup kita cuma memilih partai doang. Yang terbuka kita memilih partai tapi kita punya preferensi untuk memilih orang. Jadi sahabat era sekalian, sampai pemilu 1999 kita menggunakan sistem pemilu yang tertutup. Tapi sejak 2004 kita menggunakan sistem pemilu yang terbuka, proporsional terbuka. Jadi tidak benar Hasto mengatakan bahwa yang mengubah itu adalah Demokrat 4 bulan sebelum pemilu. Nggak ada. Jadi perubahan sistem pemilu itu dilakukan sebelum Demokrat masuk Senayan. Karena Demokrat pertama kali ikut pemilu 2004. Nah, perubahan sistem pemilu, variannya bukan sistemnya ya, varian. Perubahan varian sistem pemilu proporsionalnya dari tertutup menjadi terbuka itu dilakukan pada tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003. Nah, Undang-Undang 12 2003 itu menjadi dasar pemilu tahun 2004. Hanya pada waktu itu ya, terbukanya itu sangat ekstrim. Di mana seseorang baru bisa dapat kursi kalau dia memenuhi 100% BPP. Kalau tidak 100% BPP, maka kembali ke nomor urut. Alhasil dari ratusan, lebih dari 500 anggota DPR, hanya 2 saja yang memenuhi kuota bilangan pembagi pemilihan 100%, yaitu Saleh Jasid di Riau dan Hidayat Nur Wahid di Jakarta. Sisanya kembali kepada nomor urut. Itu jalan ceritanya. Nah, menjelang pemilu 2009 ditetapkan Undang-Undang Pemilu yaitu nomor 10 tahun 2008. Undang-undang ini sama, proporsional, terbuka juga. Tetapi yang terpilih melalui daftar itu ya, daftar terbuka itu kalau mencapai minimal 30% dari BPP. Jadi kalau partai memperoleh kursi, siapa yang dapat kursinya minimal 30%. Kalau yang 30%-nya ternyata banyak, lebih dari kursi yang didapatkan partai politik, maka yang dicari nomor urut terkecil. Misalnya nomor urut 1, 2. Dapat 3 kursi, maka urutan 1 dan 2 yang mendapatkan kursi kalau dia mencapai 30%. Nah, inilah yang kemudian di judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. MK mengatakan nggak bisa. Kalau pakai terbuka, maka harus suara terbanyak. Itu jalan ceritanya sahabat era sekalian, yang katanya pada bulan Desember 4 bulan menjelang pemilu. Jadi bukan Demokrat yang mengubah dari sistem pemilu tersebut, sudah diubah DPR, tapi penentuan calon terpilihnya yang kemudian diubah oleh Mahkamah Konstitusi. Bukan 30% tetapi suara terbanyak. Oke, itu ya. Kemudian yang ketiga, ini sekaligus pembelajaran ya. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 tidak menentukan sistem pemilu apa yang harus diterapkan. Jadi saya baca itu standing posisi dari PDIP yang dibacakan oleh Arteria Dahlan. Kenapa mereka mengatakan lebih cocok atau lebih pro pemilu proporsional tertutup? Alasannya karena konstitusi mengatakan bahwa peserta pemilihan umum itu adalah partai politik. Nah, dengan dasar ini dia mengatakan bahwa pemilunya itu proporsional dan tertutup pula. Saya mengatakan itu nggak benar itu ya. Kenapa? Pemilu itu dikatakan proporsional atau tidak bukan didasarkan pada siapa pesertanya, tetapi bagaimana konversi suara menjadi kursinya. Sekali lagi, kalau konversinya itu berdasarkan proporsi perolehan, maka disebut sistem proporsional. Soal pesertanya, bisa dia dari partai politik, bisa di calon perseorangan, bisa salah satunya, bisa dua-duanya. Bergantung, tetapi biasanya umumnya kalau dia sistem proporsional, pastilah partai politik yang lebih dahulu. Tapi tidak menutup kemungkinan adanya calon perseorangan atau calon independen. Buktinya, pada pemilu 55, ketika diterapkan sistem pemilu proporsional,
ternyata perseorangan boleh nyalon dan ternyata terpilih. Ada yang terpilih melalui jalur perseorangan pada pemilu 55 walaupun sistemnya proporsional tertutup. Jadi sobat era sekalian, statement di dalam konstitusi yang mengatakan bahwa pemilu kalau pesertanya adalah partai politik itu adalah sistemnya proporsional apalagi proporsional tertutup, menurut saya enggak benar. Yang benar adalah sistem disebut proporsional kalau konversi suara ke kursinya didasarkan pada proporsi perolehan suara. Baik calon yang berasal dari baik partai politik, peserta pemilu partai politik maupun peserta pemilu perseorangan kalau diperbolehkan. Nah, dalam konteks ini saya mengatakan jangankan pemilu sistem proporsional, mau mengubah ke sistem mayoritarian atau distrik pun bisa juga. Tetapi dalam konteks Undang-Undang Dasar 45, perubahan itu tetap pesertanya adalah partai politik. Jadi tidak ada calon perseorangan di dalam pemilu legislatif DPR dan DPRD. Kenapa? Karena calon perseorangan itu ada di pemilihan anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Itu ya. Kemudian 4, isu sistem pemilu bukan isu tentang konstitusionalitas norma tapi norma open legal policy. Nah di ILC kemarin semua sepakat ya. Yusril sepakat, Andi Malarangeng sepakat bahwa yang namanya pemilu atau sistem pemilu itu adalah an open legal policy. Jadi tidak seharusnya ditentukan oleh MK. Itu adalah variabel dinamis yang ditentukan oleh proses pembentukan undang-undang. Jadi pembentuk undang-undang yang harus mendiskusikannya yaitu Presiden dan DPR plus masukan DPD dan partisipasi masyarakat tentunya. Jadi MK tidak boleh go forward kata saya menentukan sistem pemilu mana yang konstitusional dan mana yang tidak. Karena sekali lagi Undang-Undang Dasar 45 tidak menentukan sistem pemilu apa. Ya. Yang ditentukan cuma prinsip-prinsipnya saja. Ya. Jadi prinsip kedaulatan rakyat dan lain sebagainya. Kalau kita bicara prinsip kedaulatan rakyat, itu bisa dicapai dengan sistem pemilu apapun. Tetapi tentu ada yang namanya requirement-nya, persyaratannya. Kemudian sobat era sekalian, yang kelima saya mengatakan MK tidak mungkin mengatakan proporsional terbuka itu inkonstitusional berdasarkan putusan terdahulu. Karena pada tahun 2008 MK itu sudah memperkuat sistem pemilu proporsional. Jadi ketika DPR mengatakan yang terpilih itu 30%, MK mengatakan no bukan 30%, suara terbanyak. Jadi proporsional terbuka yang sudah ditetapkan oleh DPR sejak pemilu 2004 oleh MK diperkuat melalui putusan 2008. Jadi kalau seandainya sekarang MK mengatakan proporsional terbuka itu adalah inkonstitusional, ya ini putusan aneh bin ajaib namanya. Kenapa? Karena berarti membatalkan putusannya sendiri. Karena putusan 2008 itu walaupun MK tidak memilih sistem pemilunya, tetapi dia memperkuat sistem pemilu proporsional terbuka. Artinya dia tidak mengatakan itu inkonstitusional. Karena kalau misalnya MK mengatakan yang konstitusional itu yang tertutup, proporsional tertutup, ya sudah sejak 2008 harusnya dia melakukan hal itu. Nanti orang mengatakan putusan MK kan bisa berubah. Iya, tetapi saya mengatakan hal-hal yang merupakan variabel dinamis ini serahkanlah kepada proses pembentukan undang-undang, kepada kesepakatan politik, kepada diskusi rakyat. Jangan diserahkan hanya semata-mata kepada 9 orang hakim konstitusi yang menyebabkan negara kita bukan didasarkan lagi kepada kesepakatan berbangsa dan bernegara, partisipasi masyarakat ya, kemudian demokrasi partisipatif, tetapi pemerintahan oleh hakim atau yuristokrasi. Jadi MK harus menahan diri. Nah terakhir bahkan saya mengatakan permohonan itu harus ditolak. Bahkan tidak dapat diterima dari permulaan legal standingnya. Mengapa? Karena kalau kita bicara tentang sistem pemilu, Undang-Undang Dasar jelas mengatakan bahwa yang namanya peserta pemilu legislatif DPR dan DPRD adalah partai politik. Jadi yang punya legal standing untuk mempermasalahkan sistem pemilu harusnya partai politik. Di mana? Di
proses pembentukan undang-undang. Lalu kalau yang tidak ikut dalam proses pembentukan undang, ya silakan maju ke Mahkamah Konstitusi. Tapi sekali lagi saya katakan, Mahkamah Konstitusi itu tidak seharusnya menentukan atau menetapkan satu sistem pemilu yang kompatibel yang dianggap konstitusional. Karena itu adalah variabel yang dinamis. Karena itu permohonan harus ditolak. Bahkan dari awal dinyatakan tidak dapat diterima legal standingnya. Kenapa? Nggak ada urusannya dengan 5 warga negara yang nggak jelas. Apakah dia nyalon apa enggak? Apakah dia dirugikan atau enggak? Bahkan secara teoritis harusnya potensi untuk dirugikan itu kalau sistemnya tertutup. Kalau sistemnya terbuka kok malah dirugikan? Kan dalam sebuah sistem terbuka warga negara bisa memilih calon secara langsung selain partai politik. Jadi aneh kalau mengatakan kok malah dirugikan. Jadi logikanya dibalik malah. Nah, pembalikan logika ini jangan sampai di-entertain oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, itu satu sisi. Tapi sisi yang lain saudara sekalian ya, ini penting untuk disampaikan. Terakhir ya, jangan sampai putusan MK nantinya akan menjadi entry point untuk menunda pemilu. Saya mendengar desas-desus isu seperti itu. Ini ingin dimasuki sebagai an entry point untuk menunda pemilu. Alasannya adalah melaksanakan putusan MK. Putusan MK seperti apa? Apa saja. Ketika MK mengabulkan permohonan, maka MK akan menuliskan banyak hal yang menyebabkan KPU nanti akan mengatakan pemilu terpaksa kami minta diundur karena ada beberapa hal dari ketentuan MK yang tidak bisa dilaksanakan dalam jangka waktu cepat. Ketika MK menolak permohonan, tiba-tiba MK menuliskan juga beberapa requirement agar pelaksanaan proporsional terbuka itu sesuai dengan norma demokrasinya. Sehingga yang terjadi adalah dia menjadi an entry point untuk menunda pemilu. Nah, ini yang jangan sampai yang saya katakan MK tidak boleh go forward. Harusnya MK strict. Permohonan ditolak karena tidak memenuhi legal standing. Selesai. Jadi kembali kepada persiapan yang sudah dilakukan saat ini. Tapi kalau MK macam-macam, dia tuliskan macam-macam dan menulis macam-macamnya itu karena ada provokasi atau ada semacam tekanan, apalagi posisi MK sekarang ini tidak menguntungkan, dilaporkan ke polisi dan lain sebagainya terkait dengan putusan yang dipalsukan atau yang diubah redaksinya, maka kita harus sama-sama melihat jangan sampai MK menjadi entry point bagi kekuatan tertentu untuk melakukan penundaan pemilu. Itu ya saudara sekalian. Jadi jangan go forward dan jangan bikin rumit proses persiapan pemilu dengan menuliskan macam-macam. Karena kenapa? Sekali lagi ini bukan urusan MK. Apakah kemudian haram hukumnya mengubah sistem pemilu? Enggak. Tetapi hendaknya perubahan itu dilakukan tidak di tengah jalan seperti ini. Jadi nanti setelah pemilu 2024 silahkan para anggota dewan yang lama karena masih ada waktu kan melakukan evaluasi. Dan dalam evaluasi itu silahkan mengubah sistem pemilu kalau mau. Atau memberikan rekomendasi kepada anggota DPR berikutnya. Tapi tidak elok rasanya mengubah melalui jalan samping yaitu legislative from the bench, yaitu meminta MK yang memilihkan, menentukan, mengclose, mendiktekan bahwa sistem pemilu tertentu yang merupakan konstitusional. Itu ya sahabat era sekalian yang ingin saya sampaikan sebagai komplementer dari apa yang saya sampaikan di Indonesia Lawyers Club yang baru tayang malam ini. Dan mudah-mudahan sobat era sekalian terus berkenan menonton saya. Karena kalau enggak Bang Karni enggak mau ngundang lagi. Jadi Refli Harun bisa diundang ya di Indonesia Lawyers Club kalau yang nonton banyak. Tapi kalau yang nonton enggak banyak ya sudah. Karena ini bicara tentang pasar bung ya. Tidak bicara mengenai hanya sekedar bahwa ini adalah pengetahuan yang berguna atau tidak berguna. Makanya kadang-kadang seorang pakar hukum tata negara atau seorang ahli sekalipun tidak lebih populer dari orang yang suka bikin kerusuhan. Sebentar-bentar bilang otak sungsang, benci ya kan, penuh sakit hati, penuh kedengkian dan lain sebagainya. Karena apa? Populer ya.
Atau orang yang tiba-tiba ngatain orang ya. Mulai dari podcast pertama sampai terakhir kerjanya cuma menghina dan mengatain orang. Itu jauh lebih populer ketimbang seorang ahli yang menjelaskan secara jernih menurut referensi, menurut logika, menurut keputusan-keputusan terdahulu ya. This is a challenge for you ya Sobat Era sekalian. Kalau mau melihat Refli Harun tetap mentas di forum semacam Indonesia Lawyers Club itu. Oke. Coba kita bacakan komentar Sobat Era terkait dengan hal ini ya. Dan saya duga juga yang nonton gak banyak. Karena tadi kalau dikasih ilmu pengetahuan itu gak banyak yang mau nonton. Tapi kalau dikasih kontroversi, Allahu Akbar ya. Oke. Hadir pertama, Assalamualaikum Bung RH, sehat selalu Bung. Hadir Bang, Jakarta Timur, salam perubahan ya. Nonton Refli Harun biar terbawa keren, cadas dan smart. Terima kasih ya. Salam sehat selalu buat Bang RH dan para pemirsa seluruh Indonesia. Salam akal sehat walafiat juga jaga akhlak ya. Kemudian Assalamualaikum Mas RH. Salam perubahan dari NTT ya. Salam juga ya. Salam buat Nono. Nono itu orang hebat ya. Juara matematika. Kemudian siap nyimak ya. Saya sudah lihat Bung RH, keren Bung penjelasannya, bikin yang lain fokus, lebih tegas ya. Kadrun bentar lagi punah dong. Utang tak ada juga dalam UUD 45 Bung RH 7T ya. Pemalang hadir dukung perubahan. Oke, Refli GR ya, luar biasa ya. Enggak GR, saya lagi berkampanye ya. RH jadi bintang di ILC, saya sebagai subscriber RH ikut bangga. Enggak juga ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau Anda ingin lihat saya lebih sering di ILC ya atau di fora lain ya Anda tonton. Kalau enggak tonton Anda enggak akan lagi diundang ya. Karena artinya apa yang saya sampaikan tidak menarik. Kita harus jujur kan. Oh Anda enggak menarik kan. Kayak gitu ya. Sistem pemilu sederhana aja Bung RH biar terkontrol kecurangannya. Ya nggak apa-apa, tetapi bukan MK yang menentukan ya. Kemudian sehat selalu buat Bung RH, Bogor menyimak. Kita tenggelamkan Pak Timbul ya. Hanya Anies yang bisa memimpin NKRI. Pemerintah pada dasarnya mendukung sistem proporsional terbuka, hanya satu partai saja yang getol untuk digunakan proporsional tertutup. Tapi ini sudah terlalu dipolitisasi oleh istana sebagai bargaining ke PDIP. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi apa-apa dijadikan alat bargaining ya, alat tawar. Yang saya khawatirnya adalah begini. Istana menunggangi isu ini untuk menunda pemilu. Caranya bagaimana? Ya tadi suruh MK tuliskan beberapa requirement yang kemudian tidak bisa kalau tidak nunda pemilu. Ini yang kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kemudian tunda pemilu. Itu saja Sobat Era sekalian, silakan tonton selanjutnya ya. Dan tonton juga penjelasan saya di Indonesia Lawyers Club. Sekali lagi, saya ingin menegakkan aturan yang selurus-lurusnya, sebaik-baiknya ya, agar MK kembali marwahnya sebagai the guardian of the constitutions, bukan sebagai alat politik baik kalangan istana maupun kalangan oposisi. Jangan jadikan MK variabel yang dependent. Jadi tidak lagi menghargai the independency of judiciary, karena keinginan kekuatan politik untuk mengontrol MK itu berbanding terbalik dengan keinginan unsur di dalam MK untuk mempertahankan kekuasaannya. Karena kekuasaan itu enak. Menjadi hakim konstitusi itu enak. Dibayarin oleh negara. Disejahterakan oleh negara. Mendapatkan fasilitas kelas 1. Berpergian baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi tidak mau mereka lepas dari jabatan itu sampai mereka kemudian tidak mampu lagi. Oke, itu saja Sobat Era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.